Pikat, selamat datang di Pikat, Podcast Iman Katolik. Semakin memikat, semakin kuat iman Katolik. Di sini aku Vira dan Eko. Dan Om Eko. Nah, Om Eko, pikat itu apa sih, Om? Pikat itu kata dasarnya jelas pikat, memikat, menarik. Berarti kita buat podcast ini untuk membuat kita semakin tertarik dengan kekayaan iman Katolik. Dengan tanya jawab, dengan menanyakan berbagai kasus dari penjelasan langsung dari romo kita. Tuh. Nah, pada episode perdana ini kita akan membahas topik yang menarik banget nih, yaitu halangan-halangan dalam menerimakan komuni. Ini sendiri aja kita punya narasumber, yaitu Romo Agung. Selamat datang, Romo. Terima kasih, selamat berjumpa semuanya, Pak Eko, Vira. Pada episode perdana kita kali ini, kita akan membahas topik yang menarik banget nih. Gimana caranya memikat teman-teman sekalian supaya iman Katolik kita semakin kuat. Nah, kita akan membahas tentang apa sih topik kali ini? Ya, topik kali ini kita akan membahas tentang Biasanya di paroki, sesaat sebelum penerimaan komuni itu ada pengumuman. Pengumumannya begini bunyinya. Yang boleh menerima komuni kudus adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik atau yang sudah diterima secara resmi di dalamnya, sudah menerima komuni pertama dan tidak punya halangan. Nah, maksud dari halangan-halangan itu apa sih, Mo? Nah, ini yang harus dijawab oleh Romo dan nanti kita akan banyak mengetahui tentang hal ini. Gimana, Mo? Terima kasih. Kata atau kalimat yang menjadi pengumuman itu memang seringkali membuat orang bertanya-tanya, terutama di bagian terakhir, yaitu kata tidak mempunyai halangan. Dan frasa itu atau penggalan kalimat itu seringkali dipikirkan, diarahkan pada halangan fisik. Misalnya saja seorang putri yang sedang datang bulan, seringkali hal itu, atau kondisi-kondisi fisik yang lain, misalnya bahwa tadi datangnya terlambat misalnya, atau entah halangan-halangan yang lain apa. Tetapi sesungguhnya kata tidak mempunyai halangan ini adalah berkaitan halangan dalam hal rohani, jadi bukan dalam hal fisik. Jadi soal hubungan dengan Allah, dengan Tuhan sendiri, halangan itu. Nah, Mo, tadi kan Romo sebutin kalau misalnya bersangkutan dengan keterlambatan nih, keterlambatan kalau misalnya datang ke misa. Nah, itu keterlambatannya ada ketentuannya nggak sih, Mo? Berapa menit ataukah belum sampai mana? Iya. Ya, tentu saja sebenarnya keterlambatan itu tidak menjadi halangan dalam arti menerima komuni, tentu saja. Tetapi soal kepantasan orang untuk menerima. Jadi dalam gereja tentu saja mengikuti Ekaristi itu harus penuh. Jadi menerima komuni itu harus diikuti oleh mereka yang merayakan Ekaristi secara penuh. Mulai dari ketika salam pembuka atau tanda salib pembuka sampai dengan ketika persiapan komuni itu. Jadi keterlambatan ketika Anda masuk sudah Tuhan kasihanilah kami, jelas itu terlambat. Jadi ini soal kepantasan, orang merasa dirinya pantas atau tidak. Tentu saja juga harus dilihat apakah keterlambatan itu disengaja atau tidak sengaja. Bisa jadi kan orang terlambat karena tadi waktu mau berangkat anaknya yang masih 2 tahun rewel, lalu dia terlambat. Maka dia bisa tetap terima komuni dengan hal itu. Berbeda kalau misalnya Anda sudah diberitahu misa mulai jam 8. Kemudian sudah sebenarnya bangun jam 7 tapi masih malas, tahu-tahu sudah jam 8 kurang 10. Maka kemudian Anda datang, kemudian terlambat setengah jam dan kemudian masuk langsung terima komuni. Tentu itu tidak tepat. Jadi dari awal memang itu harus menjadi mengingat bahwa orang memang ada niat untuk merayakan Ekaristi, sudah bersungguh-sungguh untuk bisa datang secepat mungkin, tapi di tengah jalan
atau dalam persiapan anaknya menangis, atau tahu-tahu ada misalnya ada keruwetan di dalam perjalanan sehingga ada kemacetan luar biasa, dan tentu saja ini tidak menjadi sesuatu hal yang sehari-hari tentu saja. Itu soal keterlambatan. Ini bukan halangan, bukan ada di situ, tapi itu soal kepantasan. Sementara halangan adalah berkaitan dengan relasi si penerima dengan Tuhan. Nah, itu berkaitan dengan dosa bisa terjadi ya. Jadi seperti Nah ini Romo, soal dosa ya. Dalam keadaan rahmat, tidak dalam keadaan dosa berat. Apa itu maksudnya Romo? Nah, artinya kalau orang tidak boleh menerima komuni memang karena dia ada dalam kondisi yang dosa berat, tidak berahmat, katakanlah gini. Jadi orang bisa melakukan dosa yang berat dan dia tahu, tapi dia tidak mau memperbaiki diri. Misalnya contoh, ia ada kebiasaan bermain judi, terus-menerus main judi. Diingatkan dia tetap tidak mau berubah. Itu adalah ada di dalam dosa yang berat. Atau dia melakukan pembunuhan misalnya dan tidak menyesali ya pembunuhan itu. Maka dia ada di dalam dosa yang berat. Jadi tidak berahmat itu bebal walaupun dia jelas-jelas bersalah. Jadi tidak berubah. Ya, itu maksudnya dosa berat itu ya. Jadi tidak berahmat. Yang lain lagi adalah misalnya orang ya dosa berat itu misalnya aborsi. Aborsi itu bukan hanya si perempuan yang mengaborsi, tapi mereka yang terlibat di dalam aborsi itu. Siapa Mereka saja? semua saja, bahkan yang mengatakan, Anda bisa aborsi di gang sana itu, gitu. Itu dia terlibat di dalam dosa aborsi. Jadi beritahu saja sudah dosa itu. Sudah dosa, mengarahkan orang untuk berbuat dosa. Itu Dokternya, perawatnya. apalagi dia yang melakukan itu. Nah itu semua terkena dosa yang membuat dia tidak bisa menerima komuni karena ada di dalam kondisi tidak berahmat. Nah ini Romo, seringkali kita bilang kalau dosa berat pengakuan dosa dulu baru menerima komuni. Ya tentu saja. Jadi itu tadi kalau orang tidak boleh menerima komuni kalau dia berdosa berat. Tetapi supaya bisa menerima komuni dia harus pengakuan dosa dulu. Oh, tapi kalau semisal si oknum ini nggak menyadari diri gitu, misalnya dia nggak ngaku dosa dulu, tapi dia mau menerima komuni, itu gimana Karena kan kami nih orang-orang awam, umat sekalian, kita nggak tahu nih apa yang dia lakukan juga di luar itu. Ya itulah perlunya katekese seperti sekarang ini. Ya. Jadi itu gunanya kita tahu bahwa ternyata ada hal seperti ini. Misalnya juga terjadi ya orang yang tidak ada dalam persekutuan dengan gereja Katolik. Artinya orang Katolik tetapi kemudian dia berpindah ke agama yang lain atau terbiasa mengikuti ibadah di agama yang lain. Misalnya pindah ke gereja lain, kemudian satu ketika datang ke gereja Katolik mau terima komuni. Dia terhalang karena dia sudah kehilangan persatuan dengan gereja. Contohnya misalnya orang Katolik, kemudian dia menikah di gereja yang bukan Katolik, bukan secara Katolik, dan dia keluar dari komunitas Katolik, atau dia tidak menjadi Katolik lagi, dia tidak tergabung dalam gereja Katolik, walaupun dia dulu pernah dibaptis, maka itu dia tidak bisa terima komuni. Itu halangannya. Bisa jadi juga termasuk orang yang perkawinannya tidak sah, nah, itu jelas. Bagaimana itu Romo? Tidak sah, tapi dia Katolik. Artinya misalnya contoh orang yang Katolik misalnya perkawinan adat kan bisa ya. Jadi ada kadang-kadang di masyarakat kita ada yang perkawinannya adat saja, entah adat mana, Batak misalnya atau Flores atau apa bisa terjadi. Nah orang-orang seperti ini tidak bisa terima komuni. Atau di Indonesia nggak terjadi mungkin, tapi kalau di beberapa negara orang bisa menikah sipil saja tanpa menikah gereja. Nah itu juga dia tidak diperkenankan menerima komuni karena dia melanggar kesucian dan dia keluar dari
gereja. Hal-hal seperti itu. Berarti mau kalau kita mau menerima komuni ada syarat-syaratnya? Ya, itu tadi, syarat-syaratnya tadi. Syarat-syaratnya orang sudah dibaptis tentu saja, komuni pertama. Tapi kemudian juga tidak dalam kondisi dosa berat. Kemudian tidak dalam situasi perkawinan yang tidak sah atau jadi perkawinannya harus perkawinan yang sah secara Katolik, begitu. Orang bisa menikah beda agama atau beda gereja, tetapi perkawinannya kan tetap bisa dilakukan di gereja Katolik. Ya kan, itu perkawinan saat dia boleh terima komuni, seperti itu. Tadi Romo mengatakan soal aborsi. Itu seperti istilahnya pernah dengar ekskomunikasi. Itu bagaimana, Romo? Nah, itu tadi. Jadi kalau dulu dalam gereja Katolik ada istilah namanya ekskomunikasi bagi mereka yang ada di dalam kondisi dosa berat tadi. Itu karena dosa-dosa berat itu adalah dosa-dosa yang disebutkan di dalam 10 perintah Allah kan. Jadi mencuri, membunuh, mengambil yang bukan haknya, bertindak penindasan tidak adil, itu kan sebenarnya orang-orang yang kena ekskomunikasi. Aborsi itu karena pembunuhan kan, maka dia kena dosa ekskomunikasi. Nah, orang yang kena ekskomunikasi tentu dia tadi yang saya katakan tidak berada dalam persatuan dengan gereja. Maka dia tidak diperkenankan menerima komuni. Vira, kayaknya penasaran Vira ini. Silakan Vira. Nggak, aku mau nanya tadi itu kan kita udah ngomongin soal syarat-syaratnya. Berarti karena ada syaratnya berarti ada larangannya juga, Mo? Ya, larangannya jelas tadi yang kita sebut ini katakanlah ekskomunikasi tentu saja yang pertama-tama di situ. Yang kedua, larangannya adalah orang ada larangan yang lain selain tadi dosa berat, kemudian sadar bahwa berdosa dan tidak mengaku dosa. Jadi dia berdosa tetapi tidak mau mengaku dosa. Jadi misalnya dia tahu bahwa dia katakanlah melakukan korupsi di kantornya, kan itu dosa. Dia ada dalam gereja, dia ingat akan dosa itu dan dia belum mengaku dosa. Dia sebenarnya terhalang di situ. Tapi siapa yang tahu? Dirinya sendiri, kita sendiri yang tahu. Dosa besar itu yang tahu kita sendiri. Apakah saya pantas, layak untuk menerima komuni atau tidak? Karena melakukan sama seperti orang yang melakukan pembunuhan atau aborsi tadi, itu terkena larangan. Yang ketiga adalah soal berpuasa. Dalam gereja sebelum menerima komuni orang harus berpuasa atau berpantang. Jadi aturannya adalah orang harus berpantang tidak makan dan minum 1 jam. 1 jam sebelum menerima komuni. Oh, bukan 1 jam sebelum mulai misa? Aturan di dalam hukumnya kalimatnya adalah 1 jam sebelum menerima komuni. Jadi dengan demikian sebenarnya ketika Anda masuk di gereja dan mulai perayaan Ekaristi, maka jangan makan dan minum. Supaya boleh menerima komuni. Jangan sampai pas misa di tengah-tengah ada khotbah, sebel saya khotbahnya romonya seperti itu, saya ambil makan atau minum. Itu nggak boleh. Itu dia tidak boleh terima komuni karena dia meninggalkan itu dan dia tidak berpuasa kan di situ. Berarti kayak kalau misalnya ada mama apa papa bawa anak-anak kecil nih, terus kan kadang suka dibawain susu nih anak kecilnya biar nggak rewel atau segala macam. Terus tiba-tiba mamanya nyobain susu gitu, berarti sebenarnya mamanya nggak boleh ikut. Ya itu sebenarnya tuh ada alasan juga. Misalnya contoh akan lebih baik kalau disiapkan. Tapi bisa juga kalau sedang sakit misalnya ya, atau opa oma yang jompo misalnya, dia sudah tenggorokannya kering sementara sudah khotbah dia ingin minum, tentu saja bisa karena sakit atau karena jompo atau karena alasan anak kecilnya ini tadi. Itu masih memungkinkan dia menerima. Tentu saja ini dia tentu saja harus disadari bahwa ini pengecualian, bukan diharuskan. Oh kalau gitu saya tiap kali misa saya makan sedikit karena anak saya minta gitu ya. Jadi tidak tepat seperti ini. Tapi itu yang dimaksudkan adalah jadi berpuasa adalah mempersiapkan diri. Jadi persiapan batin
untuk menerima Tuhan. Menerima Tuhan. Supaya kita lapar dan haus akan sang kebenaran. Maksudnya di situ. Jadi mengapa ada puasa tadi? Tentu saja Vira boleh puasa dari sejak tadi malam untuk misa besok pagi. Anda puasa juga nggak apa-apa, boleh aja. Itu akan lebih baik lagi. Nanti kerinduan ketika Anda makan itu kan rasanya dikenyangkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah ini Romo, kadang di gereja itu kan kita pengen juga sama pacar. Nah kita rindu tuh pacar, seminggu sebelumnya baru ketemu di gereja, ngobrol-ngobrol nih. Sampai baru sadar udah mau konsekrasi. Terima komuni bisa nggak ya Romo? Ya itu tidak pantas sebenarnya. Artinya tidak pantasnya karena dalam perayaan tadi tidak sungguh-sungguh di situ. Dia pikir perayaan itu nonton bioskop, ya kan? Itu nonton pastor misa seperti nonton bioskop. Nah, itu tentu saja tidak tepat. Anda nonton bioskop sambil ngobrol kan boleh. Tapi kalau dalam misa ya itu tidak tepat. Karena kita mau menerima Tuhan. Kita mau menerima Tuhan. Nah, ngomong-ngomong tadi Vira soal ngomong menerima Tuhan, artinya sebagai syarat juga untuk terima komuni, kita harus percaya bahwa di situ ada tubuh Kristus. Itu bagaimana, Romo? Ya, tentu saja. Dalam syarat yang keempat itu adalah orang percaya bahwa roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Kristus. Jadi dalam bahasa teologi percaya akan transubstansiasi, artinya percaya akan perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Kalau orang tidak percaya, jangan terima komuni itu. Berarti balik lagi ke kesadaran masing-masing. Ya, kesadaran. Makanya kalau tidak Katolik pasti nggak percaya bahwa dia tubuh dan darah Kristus. Sekedar wafer yang dibagi. Dipikirnya kan bisa jadi kan seperti wafer yang dibagi. Lalu saya terima aja. Lalu ketika kadang-kadang kelihatan ya orang maju ke depan, ya temennya sampai di depan tangannya begini mau ambil wafernya yang dipegang pastor. Waduh. Nah itu salah. Itu kelihatan bahwa dia bukan orang Katolik, berarti dia tidak menang. Gak boleh ya, karena teman-teman. Tuhan harus sungguh-sungguh, karena itu tadi menerima Tuhan, tubuh dan darah Tuhan, maka harus dengan sungguh-sungguh, sikap yang sungguh-sungguh. Jadi karena itu perlu ada pengajaran ya, setelah komuni pertama ada pengajaran, ada katekese yang dilakukan untuk persiapan anak-anak yang mau terima komuni pertama. Tujuannya adalah supaya dia tahu dan kemudian percaya bahwa Tuhan, tubuh Tuhan itu kita terima dalam rupa roti. Itu harus percaya bahwa itu sungguh-sungguh tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Syarat yang terakhir, syarat yang kelima itu tadi kan Romo sudah menyebutkan soal puasa. Nah, gimana kalau kita jompo ibu bapak yang sudah tua yang harus makan atau minum begitu ya? Atau orang sakit tapi tetap mau misa? Mereka yang dalam hal itu kan kekecualian ya, dari puasa tadi ya. Jadi kalau jompo kemudian harus minum obat kadang-kadang ya kan, tengah misa kadang-kadang kita mengalami ada umat yang di tengah-tengah misa pingsan, atau opa yang tengah misa dia ingat tadi belum minum obat lalu dia sibuk mau minum obat. Boleh enggak kayak gitu? Nah, itu kalau dalam hal tertentu seperti itu dimungkinkan untuk mereka yang memang sungguh sakit ya, bukan mereka yang cari-cari alasan saja. Mau nanya. Boleh. Jadi kadang kan, bukan kadang. Jadi aku pernah nih mau nerima komuni, terus sama namanya yang ngasih hosting nih. Terus ternyata yang ngasih, ya prodiakon. Tapi waktu itu yang ngasih frater. Ya. Frater. Pokoknya prodiakonnya ngasih, abis itu ngasih hostingnya ternyata lebih dari satu nih mau. Terus aku bingung nih, aduh boleh nggak sih nerimanya lebih dari satu gitu. Terus aku udah makan satu, terus aku bingung mau di depan situ, ini balikin lagi nggak ya hostingnya. Terus akhirnya aku lanjutin, aku makan lagi tuh semuanya. Itu gimana? Boleh lah, artinya tuh hosti itu mau bentuknya hanya satu bulet atau dua buletan atau seperempat dari buletan itu sama saja. Jadi kalau kita mendapat dua ya makanlah dua itu. Atau kalau kita mendapatkan seperempat, jangan merasa
wah sentimen ini pelayannya kan nggak usah mengatakan itu. Jadi, mungkin memang sudah habis, jadi dipotong-potong gitu, bisa terjadi seperti itu. Romo nih kembali ini yang berat-berat, Fir. Oke. Yang sudah berumah tangga atau yang sudah dewasa ya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman juga. Orang Katolik yang bercerai secara sipil tapi Romo. Nah, tidak menikah wajib mengaku dosa dulu. Jadi izin menerima itu mengaku dosa dulu. Ya, jadi kalau gini dalam perkawinan kan orang menjanjikan untuk setia seumur hidup bersama-sama suka maupun duka. Tapi ketika mereka dalam perkawinan itu dalam kenyataannya mereka kemudian berpisah, itu kan berarti dia atau katakanlah tidak menepati janjinya untuk bersatu bersama dalam segala hal. Dia berpisah. Entah itu berpisahnya secara sipil ditegaskan atau tidak, dia ada dalam dosa tidak mampu atau gagal menghayati kesatuan perkawinan. Maka itu juga dosa, walaupun boleh dosa dalam arti dosa karena saya gagal. Saya mau berbuat baik, saya gagal. Kan itu kan salah juga dosa saya. Maka mereka yang cerai secara sipil juga perlu mengaku dosa untuk bisa menerima komuni. Bahwa karena ada kesalahan di situ. Tetapi kalau mereka cerai secara sipil kemudian hidup bersama dengan seseorang yang lain, maka dia tidak boleh terima komuni. Mengaku dosa pun dia belum tentu langsung bisa terima komuni. Tapi perkawinan dia tetap harus, yang kedua itu harus dibenahi dulu. Yang pertama dan yang kedua harus dibereskan lebih dulu. Tetapi kalau yang hanya orang menikah, kemudian cerai secara sipil saja, dan tidak ada melakukan pernikahan lagi, maka dia juga terkena dosa. Karena gagal katakanlah menjaga kelestarian kesatuan perkawinan itu. Maka dia harus mengaku dosa supaya dia boleh menerima komuni. Nah, kan ada anak gitu Romo. Bagaimana anak? Apakah tidak menerima komuni atau itu hal yang berbeda? Anak tidak kena apa-apa. Kalau misalnya orang tuanya bercerai, misalnya itu tadi bercerai sipil atau apa, anak tetap saja. Tidak ada masalah. Anaknya mau persiapan komuni pertama misalnya, atau krisma, ya karena ini silahkan anaknya sudah diperbolehkan untuk mempersiapkan diri di sana. Tidak kena efek dari orang tuanya yang bubar perkawinannya ini, dia tidak kena efek di situ secara rohani gitu. Mungkin secara sipil bisa saja ada efek kalau orang tuanya berpisah, tapi secara rohani efeknya ya paling bahwa dia merasa orang tuanya tidak memberi teladan yang baik bagi dia gitu. Nah ini sedikit kasus atau banyak kasus. Jadi dalam pernikahan-pernikahan yang berbeda agama, nanti si suami atau si istri yang Katolik saja yang menerima tubuh Kristus. Ya yang Katolik saja, yang suaminya kan tidak yang non Katolik ya tentu saja tidak terima komuni. Jadi kalaupun misalnya contoh bisa terjadi orang Katolik menikah dengan dari gereja Protestan GPIB misalnya begitu ya, tentu saja yang menerima komuni hanya yang Katolik. Yang dari GPIB karena dia tidak berada dalam kesatuan dengan gereja Katolik, maka dia tidak menerima komuni. Kalau dia mau masuk, nah itulah lain cerita. Karena balik lagi tadi ke awal ya, harus sudah dibaptis dulu secara Katolik. Dan diterima dalam gereja Katolik. Kalau dia baptisannya di luar gereja Katolik. Fira semakin paham. Semakin paham, tapi agak belibet juga ya. Sebagai anak muda nih, informasinya banyak sekali. Informasinya banyak sekali nih, informasi-informasi barunya. Ya, nanti perlu ada ngobrol-ngobrol lain di kesempatan berikut, pasti akan lebih bisa membuka lagi gitu. Betul. Ya. Jadi mungkin sekarang kita membuat angin saja dulu ya kan. Iya. Nah Romo ini pertanyaan lagi. Kalau itu dari pihak umat kan ya diberitahu. Lalu dari pihak imam bagaimana? Misalnya mengetahui bahwa ada umat yang mungkin berbeda
agama, tapi di antara mereka. Tapi beliau sudah memberi misa begitu. Nah, memang dalam hukum kanonik dikatakan pastor janganlah merayakan Ekaristi atau memberikan hosti kepada mereka yang bukan Katolik. Ya. Tentu saja itu yang harus diketahui juga. Kadang-kadang kita bisa mendeteksi sih sebenarnya kalau dari pengalaman kita bisa mendeteksi apakah dia Katolik atau tidak dari cara ketika dia maju ke depan, cara dia mau menerima, itu akan kelihatan di situ. Maka kemudian kalau ada hal seperti itu, kita suruh pulang. Ada pengalaman satu teman saya, pastor bertugas di Flores. Ketika malam hari beliau ini jalan-jalan tuh. Kemudian dia lihat ada beberapa umat main judi di sudut sana. Pagi harinya merayakan Ekaristi, umat yang tadi malam ketahuan berjudi itu tetap maju. Waduh. Tetap maju. Pastornya bilang, "Hei, pulang. Kamu tadi malam judi, pulang saja." itu ekstrim sih sebenarnya, tapi itu bagian tadi yang dia mau menghayati bahwa seorang pastor tidak boleh menerima Ekaristi atau komuni kepada mereka yang jelas dalam kondisi dosa berat. Berjudi setiap kali diingatkan nggak mau, yang saya katakan di awal. Maka dia bisa saja mengatakan hal itu. Atau dengan cara yang lebih halus juga boleh. Nanti aja ya, sekarang tidak dulu. Bisa juga. Itu akan lebih bagus. Tapi ada pastor yang mungkin karakternya begitu. Ayo kamu pulang. Tadi kamu berjudi. Itu sudah pulang. Tapi ada romo yang nggak enakan juga, mau itu gimana? Ya memang kan macam-macam ya. Ada romo yang karakter macam-macam ya kan, bisa berbeda-beda. Ada yang itu tadi dengan cara yang halus, ada yang cara langsung tembak langsung saja gitu kan. Itu ya, tapi itu kadang-kadang tembak langsung itu langsung akan teringat sepanjang masa. Jadi dia nggak begitu lagi. Iya begitu. Pengumuman, kemudian banyak kasus yang kita tadi tanyakan. Itu sebenarnya intinya apa sih, Romo? Untuk kehidupan sehari-hari kita soal komuni kudus. Nah, adanya pengumuman tadi sebenarnya juga mau membuka kesadaran bagi kita di satu sisi mengenai kepantasan dan kelayakan menerima komuni. Dan kemudian mengantar umat untuk memiliki persiapan batin atau persiapan rohani untuk menerima komuni, entah itu tadi soal hidup yang baik, menjaga kesucian hidup, tetapi juga hal-hal yang lain berkaitan dengan dosa. Tapi lebih-lebih adalah supaya kita sebagai gereja mengetahui juga di antara umat kalau ada yang mengalami halangan-halangan tadi, lalu kita bisa membantu. Contohnya misalnya kita tahu umat yang perkawinannya bubar di tengah jalan, lalu kita bisa bantu solusinya. Atau mereka yang ada dalam kondisi dosa yang berat, atau tidak di dalam kesatuan dengan gereja Katolik. Tentu saja kalau kita bisa bekerja sama dengan tim, entah itu katekese, entah itu seksi keluarga di paroki, untuk mendekati person-person ini, untuk dapat merayakan Ekaristi secara penuh. Itu tujuan sebenarnya, bukan sekedar kita mau mencari kesalahan orang, aib orang, tetapi kita mau membantu supaya saudara-saudara kita atau kita semua umat Katolik dapat menerima Tuhan dengan pantas dan layak, lalu sakramen itu sendiri berdaya guna, bukan sekedar formalitas. Jadi merayakan Ekaristi tidak sekedar formalitas, tetapi sungguh-sungguh menjadi sarana untuk menghayati hidup lebih baik lagi. Kalaupun berdosa ya kita harus bertobat, mengaku dosa, kemudian memperbaiki sungguh-sungguh dengan tindakan-tindakan yang nyata. Kalau menurut Romo, gimana caranya kita bisa menegur orang-orang tersebut tadi, oknum-oknum tadi yang baik, supaya kesannya kita nggak membuang aib gitu, ngasih tahu aib dia. Ya tentu saja harus jadi personal dan lebih persuasif. Tidak untuk menghakimi. Itu pertama. Kalau misalnya saudari kenal dengan orang itu lalu diingatkan untuk diajak ketemu pastor misalnya.
atau ketemu dengan katekes, seksi katekese supaya bisa mendapatkan keterangan yang baik. Kemudian tentu saja kalau misalnya dia sudah terima komuni ya diingatkan tentang apakah misalnya contoh apakah sudah mengaku dosa sebelum ini. Atau boleh ditanya juga kalau misalnya apakah Anda ada di dalam komunitas gereja. Contoh misalnya minta maaf orang Katolik tapi sudah pindah agama gitu, terima komuni, ditanya lagi apakah Anda sudah kembali lagi ke dalam gereja Katolik atau tidak. Kan orang bisa hari ini orang Katolik hari ini ikut misa di Katolik. Tapi hari-hari yang lain sudah sekian lama di gereja-gereja yang lain. Nah, hal itu dia sebenarnya kesatuan dia dalam gereja Katolik dipertanyakan. Kita bisa menanyai dia, apakah Anda sudah sungguh mau menjadi orang Katolik seterusnya atau tidak. Jadi ada teguran seperti itu, tapi tidak perlu diumumkan kemana-mana gitu ya. Baik Romo, terima kasih. Kita sudah hampir lebih 40 menit ngobrol-ngobrol seperti ini. Halangan-halangan menerima komuni kudus. Tampaknya Vira dan saya mendapatkan wawasan berharga tentang halangan-halangan dalam menerima komuni kudus. Apalagi sobat-sobat pikat. Kita akan bisa menelusuri terus segala kedalaman iman Katolik, memahami dan selalu menjadikan iman Katolik selalu memikat dan memperkuat iman Katolik kita. Vira? Berarti ini udah di penghujung acara nih ya, Iya. udah menutup banget. Kalau gitu, terima kasih dulu sama Ya. Romo. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak wawasan Eka. barunya. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe Di sini di sini, di bawah sini. Jangan lupa juga bunyiin loncengnya nih, ting ting. Jadi kalau kita ada video baru, kalian bisa nonton lagi dan nggak ketinggalan episode-episode lainnya. Pikat Podcast Iman, Iman Katolik. Katolik. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.